memang ideal. Kita ngomong idealnya orang mondok itu ya pasti yang dicari kiainya siapa. Ya, alumni Karena mana, ya alumni keilmuannya. mana. Tidak akan berhasil seseorang menuntut ilmu tanpa kesungguhan 3 komponen, yaitu al-muallim, wal muta'allim, wal walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu kami di podcast Dunia Santri. Teman-teman, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu spesial Gus Mujab ya, di tengah kesibukan beliau sebagai pengasuh pesantren, sebagai seorang dai ya, saya lihat dari satu kantor ke kantor yang lain, kemudian sebagai seorang guru ngaji dan seterusnya, beliau meluangkan waktu untuk hadir di sini. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Sehat Gus nggih? Sehat. Nggih, ngapunten minal aidin wal faizin Gus. Sami-sami. Iki dereng anu sowan teng mriko malah. Badan Ya, dereng badan nih dados kepanggih teng mriki. Nggih Gus, ngapunten. Nah, niki pada kesempatan episode ini Gus, kita akan membahas beberapa hal. Pertama yaitu terkait tentang Al-Qur'an Gus ya. Kenapa sih kita itu harus mencintai Al-Qur'an? Kenapa kita harus menjadi generasi Al-Qur'an gitu Gus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jadi memang di kehidupan kita, bahkan saat kita kecil itu yang kita pelajari pertama adalah Al-Qur'an. Betul. Diawali dengan kita, kalau orang daerah mengatakan turutan, kalau di tempat saya Nggih, alif ba ta. Ya, Qaidah Baghdadiyah itu. Yes. Jadi memang itulah orang-orang sepuh kita, guru-guru kita di lingkungan kita, awal yang dikenalkan adalah tentang qiraatul Qur'an. Betul. Tentang qiraatul Qur'an. Karena memang dasar dari semua untuk memahami agama adalah kalau kita awal tentang belajar Al-Qur'an itu kan ma'rifatul huruf. Yes. Mengetahui tentang huruf, kemudian banyak materi-materi yang kemudian berkembang sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an. Dari membaca Al-Qur'an kemudian kita akan melangkah untuk belajar tentang ilmu agama. Jadi tentunya qiraatul Qur'an yang di dalamnya kemudian itu adalah salah satu ungkapan cinta terhadap Al-Qur'an, dan itu memang harus ditanamkan di segala lini di lingkungan kita, anak-anak kita, karena itu poin yang paling utama. Setelah itu sambil mengajarkan tentang cinta Al-Qur'an, yang paling inti adalah tentang tauhid. Kemudian aplikasi kaitannya dengan fiqhus shalah, yaitu fikih salat, dan prakteknya kita mengenal fasolatan. Ya, nanti kalau sudah agak besar baru kita belajar takrib dan lain-lain, tapi aplikasi untuk anak-anak adalah belajar untuk bagaimana sholat lah. Cinta terhadap Al-Qur'an itu penting. Kenapa? Itu pertanyaan tadi. Karena memang kita tahu bahwa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggali atau diberi pegangan oleh Rasulullah, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ maka ya kita sebagai umat Islam tidak bisa lepas dari itu, karena sumber dia adalah salah satu dari sumber hukum dalam kehidupan kita beragama. Nah, bahkan tidak hanya kita cinta terhadap Al-Qur'an, tapi bagaimana al-hayah ma'al Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an. Nah, hidup bersama Al-Qur'an itu berarti aktivitas apapun kita tidak bisa lepas dari namanya pondasi-pondasi atau pegangan-pegangan yang di situ ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar cinta, tetapi bagaimana kita hidup itu berpegang dengan Al-Qur'an dan bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya.
Ya, berpegang itu kan bukan sekedar pegangan kan, betul, tapi betul. kemanapun profesi apapun dia tidak bisa lepas dari isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan Siti Aisyah pernah mengatakan bahwa Nabi itu khuluqul Quran ya, karena khuluqul Quran. Mungkin bisa diceritakan Gus, gimana itu? Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dulu para sahabat ya yang belajar kepada Rasulullah itu kita mengenalkan ahlus sufah. Yes, ya, ahlus sufah. Salah satu roisu ahlus sufah adalah sahabat Abi Hurairah. Kita nama lakopnya itu Abi Hurairah, tapi namanya Abdurrahman bin Sahr kan gitu. Beliau ini kalau bisa kita katakan para sahabat itu benar-benar kalau dulu masih ibaratnya kalau orang Jawa itu menangi Kanjeng Nabi, itu ya perilaku apa yang dilihat oleh Rasulullah yaitu Al-Quran. Maka kemudian ada ungkapan seperti tadi yang dari Sayyidah Aisyah karena khuluqul Quran. Maka kalau kita tengok guru-guru kita yang ahlul Quran dalam artian ya memang hafal Quran, ya apalagi sudah sampai qiraat sab'ah, qiraat asra, sampai perilakunya yang kita lihat ya memang khuluqul Quran juga khuluqul Quran. Subhanallah. Ya, itu yang menyelami itu yang tidak mudah kan. Kadang-kadang tadi yang seperti singgung sedikit kita memang baik ya orang kita apa namanya ya Allah kita doktrin harus hafal Quran aja, tapi memang tidak cukup itu, Oke Gus, selanjutnya saya teringat cerita tentang Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pas silaturahim ke Kajen. Kalau nggak salah ketemu Mbah Abdullah Salam. Pada waktu itu Mbah Abdullah Salam baru mengajar anak-anak kecil sedang membaca Al-Quran. Nah itu pada waktu itu terjadi sebuah diskusi, apa yang dikatakan Hadratus Syekh, saya itu masih punya cita-cita yang sampai sekarang belum kesampaian, yaitu mengajarkan anak kecil Al-Quran. Sampai begitu menurut cerita sampai intinya beliau terenyuh gitu loh, saya itu ingin seperti Mbah Dullah itu loh yang mengajari anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran. Karena menurut beliau bagaimanapun amal jariyah yang luar biasa itu man ta'allamal Quran wa 'allama, atau gimana Gus itu Gus? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Nah, mungkin bisa dijelaskan Gus terkait. Jadi memang kalau kita ngomong orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, itu adalah orang terpilih, itu pasti orang terpilih. Nah, kita tahu bahwa mengajar yang sedari kecil, orang yang tidak tahu apa-apa kemudian jadi tahu, itu kan luar biasa jasanya. Dan jariyah itu ya? Ya luar biasa. Orang bisa membaca, orang bisa sholat, bacaan sholatnya tahu karena bisa membaca Al-Quran. Bisa kita bayangkan mungkin daripada kita ngajar alfiyah, ngajar apa, tetapi awal pondasi ini yang meletakkan guru-guru Al-Quran. Betul. Maka guru-guru Al-Quran itu luar biasa jasanya, dan saya sendiri kalau suruh ngajar anak kecil itu nggak sabar. Ampun lah ya. Sabar. Karena bisanya ngajar anak besar ya Gus. Orang tua yang lebih enak. Iya. Jadi tidak mudah. Jadi makanya kalau saya lihat, kalau kayak di Surabaya ada FKPG ya, Forum Komunikasi Guru Al-Quran, itu apa namanya, gurunya memang sabarnya luar biasa, dan anak belajar sambil lari sana kemari, tapi masih tetap ngajar ya luar biasa. Oke Gus, termasuk terima kasih. Yang kedua Gus, mungkin bisa jenengan ceritakan pengalaman jenengan sebagai seorang ahli Al-Quran. Bagaimana sih Gus awal mula jenengan terinspirasi belajar Al-Quran dan bahkan menghafalkan Al-Quran itu Gus? Awal mulanya seperti apa Gus? Saya nggak ahli Al-Quran. Hamilil Quran lah ya. Cuma kebetulan. Itu. Jadi saya ngafalin Quran itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi lulus dari Matolek di Kajen, yang saat itu masih dipimpin oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Sal Mahfud Kajen. Kemudian lulus itu nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Galau lah ya. Ya masih ingat saat itu mau ke Yaman. Mau ke Yaman. Sempat ditawari.
Saat itu tahun berapa? 2003. 2003. Harus ada uang 15 juta. Oke. Lah orang tua tidak ada. Oke. Jadi tidak jadi. Kemudian sama guru saya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Nu'man Thohir, itu ditawari, kan ngapal Al-Quran. Bukan ditawari, langsung disuruh. Diperintah. Ya, perintah. Calon mertua. Enggak tahu. Belum tahu, tapi sudah diincer itu, Gus. 2003. 2003. Nikahnya 2009. Nikahnya 2009, iya, tapi sudah didedei sama Gus Nu'man. Enggak tahu. Jadi disuruh ngafalin Quran, ya sudah saya jalanin. Store ke Kiai Haji Abdul Razak. Gus Razak, ya, menantu Kiai Nafi'. Beliau juga berguru ke Mbatola, juga berguru di Yambuk kan juga Kudus, ya, di Kudus. Ya sudah ngaji di sana sambil khidmah di pondok. Di pondok Kulon Bano. Sudah sambil ngaji di kiai-kiai sekitar pondok lah. Sudah itu aktivitas saya. Jadi ngafalin ya tidak ada rencana. Memang secara basic sendika dawuh guru lah ya itu. Secara basic pengen dalemi dalemi kitab sebenarnya. Tapi malah nasibnya di Quran ya, Gus. Di Quran. Tapi ya saya merasa ya tersesat di jalan yang benar. Bersyukur karena dengan Al-Quran sekarang yang saya sekarang ngerasain, tapi kitab saya juga dapat dalam artian sekarang ya ngaji tafsir gitu. Itu nilai plus. Saya ngikuti lah itu di YouTube itu, Gus. Oke, Gus, jenengan menghafal Al-Quran dari mulai pertama sampai selesai menghabiskan berapa tahun, Gus? Waktu? Enggak tahu saya. Ya umumnya orang ya. Dulu zaman lah ya. Ya umumnya orang. Oke. Setelah itu berarti memang full menghafal Quran sampai selesai di kajen ya, Gus ya? Kajen, kajen terus saya khidmah di pondok itu habis lulus matole itu kurang lebih mungkin 4 tahun. 4 tahun ya? Ya 4 tahun terus sempat 2003 sampai 4 tahun berarti sampai 2007 ya? Saya nikah 2009. Sempat ke Jakarta sebentar. Oke. Sempat ke Jakarta sebentar terus nikah. Oke Gus, sekarang itu menjamur tentang rumah tahfidz. Nah, menurut jenengan sebagai seorang yang aktif di sana, sebelum nyampe sana lah, saya akan teringat jenengan cerita tadi menghafal Quran tidak sengaja. Mbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin itu menghafalkan Al-Quran juga nggak sengaja, ngantar adiknya ke Al-Munawir, ke Mbah Munawir Krapia, kemudian beliau tertarik anak-anak pondok yang lagi belajar qiraah sab'ah, kemudian beliau melamar santri kepada Mbah Munawir. Mbah Munawir bilang kalau kamu mau belajar qiraah sab'ah syarat rukunnya harus menghafalkan Al-Quran. Waduh, saya nggak bisa, udah terlanjur gitu. Berarti jenengan sama, Gus. Mbak Arwani itu ya nggak sengaja tadi. Mbak Arwani itu kebetulan saya diamanai Yai, putra beliau Yai megang Yambua di Surabaya. Jadi sempat diceritai sama Yai Hafid Mojokerto. Mbak Arwani untuk belajar qiraah sab'ah itu kan usianya sudah sepuh. Beliau sudah mondok di Tebuireng sama Mbah Hasim. Itu hampir 7 tahun. Sudah di Tebuireng 7 tahun? Itu ceritanya. Mbak Arwani mau diambil menantu sama Mbah Hasim. Tapi belum dapat izin dari ibunya yang di Kudus. Saya dapat cerita itu. Terus kemudian Krapia itu kan mondok terakhirnya. Jadi saya hitung itu, saya pasti ceritain ya Hafid itu Mbak Arwani mondok itu hampir 25 tahun. Usianya? Bukan. Rentang waktu mulai pertama. Iya. Berarti jenengan saya nggak ada apa-apanya ya, Gus? Saya cuma 8 tahun. Sama, Gus. Saya 8 tahun. Kita sama berarti. Mbak Arwani belum 25 tahun. Mondok. Masya Allah. Jadi ampun. Ya makanya kalau sekarang anak mondok sanawi sampai aliyah terus tidak mondok kuliah ya dapat apa? Saya dulu gitu, Gus. Saya S3 itu disuruh mondok tapi saya bilang sudah bosan mondok itu. Iya. Mbak Arwani, insyaallah. Kisahnya luar biasa. Padahal kalau lihat ceritanya ya Hafid itu di Mbah Hasim itu juga sudah mulai belajar qiraah sab'ah sebenarnya. Sudah mungkin membaca atau apa sudah baruan. Oke Gus.
Oke, lanjut Gus. Jenengan sebagai sekarang kan lagi menjamur ya tentang rumah-rumah tahfidz. Ya, awalnya ada salah satu di televisi acara lah ya yang memotivasi banyak orang tua agar anaknya menghafal Al-Qur'an. Dibarengi dengan tren sekarang yang akhir-akhir ini orang ahli Quran kan luar biasa ya, menjadi tren malah Gus. Nah, dan menjamur rumah-rumah tahfidz Gus. Nah, mungkin ini nanti Gus minta teman-teman mungkin minta saran Gus, bagaimana sih cara trik mencari pesantren Al-Qur'an atau rumah tahfidz yang baik dan benar itu seperti apa Gus? Jadi sejauh yang saya tahu bahwa boomingnya rumah tahfidz itu, saya karena salah satu orang yang ngalami itu. Maksudnya begini, saya sebelum di Serengganan di daerah dekat Ampel, Kapasan situ, itu saya sempat jadi salah satu pengasuh di rumah tahfidz. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi setelah nikah itu 2009, terus di Ampel, sempat di Ampel 1 tahun sampai 2010, 2011, 2012 di Juanda. Rumah tahfidz. Ya. Sebagai salah satu ustadz di rumah tahfidz. Ya, ya, ibaratnya. Terus kemudian 2012 akhir saya jadi kepala divisi untuk mengopeni rumah tahfidz se-Jawa Timur. Jadi tahu dalamannya lah ya, dalamannya gitu. Jadi memang rumah tahfidz itu rumah tahfidz itu kalau kita ngomong syiar bagus untuk masyarakat urban. Masyarakat urban. Kayak bagus di Surabaya ini kan. Karena yang saya pahami rumah tahfidz itu berdiri di atas rumah orang-orang yang secara agama itu awam, tapi dia punya rumah nganggur, ada yang diwakafkan, ada yang memang hak pakai. Fungsinya, bukan hak milik. Kayak saya yang saya tinggali di Sedati itu kerjasamanya itu saya nggak nyebut merek. Jadi ya merek. Jadi kerjasamanya itu 20 tahun. Jadi sudah hak pakai 20 tahun, silakan dipakai, dikelola. Nah, memang yang jadi problem ketika orang yang dipasrai untuk merekrut guru ini kalau tinggal comot problemnya. Nah, itu problem. Contoh, tidak pilih-pilih kalau dia tidak ketat, contoh kecil, dia dari pondok mana? Karena tren-tren orang-orang pihak sebelah saya bilang itu kan 10 juz saja sudah dikatain hafid, gitu kan? Ya, sudah hafid itu hafid 10 juz, gitu kan? Kalau di dunia kita tidak begitu toh. Kalau nggak 30 ya tidak disebut gitu kan? Bahkan 5 aja sudah dikatain hafid itu, semua hafid gitu kan. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang rumah tahfidz kita kalau ngomong untuk memilih itu ya, boleh apa tidak kita. Tapi kalau prinsipnya begini dah, kalau kita ngomong simpelnya, kalau mondok yang enak ya pesantren tetap. Gitu ya. Tetap pesantren. Karena rumah tahfidz itu miniatur pesantren memang. Miniatur pesantren. Tapi secara kehidupan tetap tidak sehat. Tidak sehat, saya katakan nggak sehatnya itu begini. Rumah 1 lantai. Kamarnya 3. 1 pengasuhnya. 2 santrinya. 2 kamar untuk santrinya. Kalau santri sudah aliyah, sudah besar kan, terus ini ada pengasuh ya, bawa istri ya, tidak sehat. Sehat. Jadi memang kalau kita ngomong ideal, kalau rumah tahfidz yang sifatnya itu dipakai untuk ngalong, cocok. Tapi tidak tinggal di situ. Karena kalau tinggal ada batas maksimal. Bisa ada batas maksimal. Kapasitas. Contoh, kalau memang hanya rumah itu penghuni ya maksimal ya 8, 9, tidak bisa lebih. Dan mereka terbatas banyak hal. Mereka olahraganya di mana, kalau sholatnya di mana. Ya memang kita dulu saat saya jadi kepala divisi itu
harus mencari rumah yang dekat masjid. Jadi gitu sholatnya ke masjid. Itu ideal. Ya, jadi triknya cari rumah yang dekat sekolah supaya tidak perlu repot ngurusi sekolah. Dekat masjid supaya jamaahnya bisa ke masjid. Nah, nanti anak kampung bisa belajar di situ. Memang kalau yang ngelola bagus sih bagus. Jadi kita tidak bisa kemudian mencurigai bahwa ini tidak bersahana atau apa, ya tinggal lembaganya. Karena yang mengelola rumah tahfidz kan banyak sekali. Oke, Gus. Dan jadi intinya rumah tahfidz itu masih sangat banyak, sangat umum. Cuman yang perlu diperhatikan salah satunya tadi gurunya ya, sanad keilmuan gurunya. Cuman menurut jenengan tetap bagaimanapun tetap pesantren lebih paling nyaman dan paling aman menurut jenengan ya. Nggak bisa dibandingin, jauh banget. Jauh ya. Jauh banget. Oke Gus, kemarin kita geser ke pesantren. Sejak ada kampanye Ayo Mondok, termasuk terbentuknya juga di sini di TV 9 atas inisiasi RMI Rabithah Maahid Islamiyah, itu menurut sebelum ada undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, menurut data secara kuantitatif pertumbuhan pesantren itu sangat pesat guys, pondok pesantren secara kuantitas, jadi tumbuh. Lah saya kebetulan kan admin Ayo Mondok Gus, pertanyaan orang tua sekarang itu lucu-lucu Gus ketika memondokkan anaknya. Beda ketika kita dulu mau mondok yang dicari siapa kiainya, tapi sekarang enggak pertanyaannya. Pertanyaan gini, Min, kalau manggil gini admin ya, Min, carikan pondok di Jawa Timur yang paling mahal, carikan pondok yang ada AC-nya, carikan pondok yang ada laundry-nya, gitu-gitu Gus. Gimana Gus fenomena-fenomena pergeseran? Karena mereka itu yang ingin mondok itu bukan seperti orang-orang yang punya keluarga itu dulu pernah mondok, bukan, tapi orang-orang urban secara ekonomi kelas menengah ke atas. Tapi karena kampanye Ayo Mondok yang luar biasa masif, itu mereka terus ingin memondokkan anak-anaknya yang dalam tanda kutip keluarganya itu belum pernah ada yang pernah mondok. Kalau bahasa Gus Lukman Termas itu sel baru itu. Gimana Gus dengan fenomena-fenomena tersebut Gus? Jadi memang fenomena seperti yang disampaikan tadi itu kita tidak bisa menafikan itu, dan di masyarakat kita ada. Dan realita. Dan itu harus ada yang mengcover, ada yang menerima. Karena memang yang kelas itu diakui atau tidak. Mungkin kayak jenengan kulo yang dari daerah sekarang di Surabaya, bahwa konsep masyarakat kita kota itu ya seperti itu. Mereka ingin anaknya paham tentang agama tapi ya nyaman. Jangan yang kotor. Jangan yang tirakat-tirakat lah ya. Itu sudah masa lalu, masa kita itu. Makanya saya sangat setuju sekali ketika memang pondok yang An-Nahdiyah ya, maksudnya Nahdlatul Ulama ya, teman-teman yang afiliasinya NU, karena kita kalau daftar ke Kemenak pasti ditanya afiliasinya apa, kemana, gitu. Iya pasti itu harus ngisi itu. Nah itu menurut saya kita tidak bisa kemudian memandang dengan pandangan sebelah ya, pondok-pondok NU ataupun Muhammadiyah ataupun yang lain kemudian memang mahal, dan itu ada marketnya sendiri. Ada segmentasinya masing-masing. Segmentasinya ada sendiri. Jadi itu kita tidak bisa menafikan. Keniscayaan ya. Jadi kalau kemudian memang ideal, kita ngomong idealnya orang mondok itu ya pasti yang dicari kiainya siapa. Alumni mana, keilmuannya mana, jaringannya kemana. Tapi mohon maaf, bahkan kalau kita lihat desain pondok-pondok modern sekarang, bagaimana mereka tidak kenal kiainya. Datang ke kantor, bayar. Ya sampai mungkin saya punya punya teman-teman masih keluarga dekat lah. Itu sampai kiainya membersihkan taman itu wali santri tidak tahu kalau itu kiainya. Didesain seperti itu supaya tapi juga bagus. Nah, kalau kita ngomong sisi yang lain ya. Supaya lembaga ini tidak bergantung kepada ketokohan. Kalau anaknya bisa meneruskan seperti bapaknya, kalau enggak, maka yang jalan adalah sistem. Jadi kalau kita ngomong sistem ya dikelola kayak perusahaan. Memang kalau di dunia kita tabu, tapi itu real ada. Nah, dengan adanya itu Gus, sekarang
alhamdulillah pondok pesantren NU juga menyiapkan yang segmentasi itu. Salah satunya kalau di Kudus kan Yambu'ul Quran yang baru ya, di Menawan, di Pati, kemudian di Muria, dan di beberapa cabang ya di Bogor dan seterusnya. Untuk di Jawa Timur ada pondok pesantren Amanatul Ummah, kemudian Gus Ali Masuri itu pondok pesantren Bumi Sholawat ya Gus, di Lirboyo ada Risalah, di Ploso ada Queen dan seterusnya. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh pondok pesantren kelas memang harus menengah ada, gitu. Harus ada. Karena memang nyatanya masyarakat butuh ya. Selanjutnya Gus, untuk mencari pesantren yang pas, yang pertama itu kiainya. Terus yang selanjutnya apa Gus? Pertimbangan mungkin orang tua dalam memilih pesantren itu pertama kiainya. Yang kedua apa Gus? Kira-kira yang menurut jenengan penting untuk menjadi bahan pertimbangan lah orang tua. Jadi kalau kita ngomong thalabul ilmi, thalabul ilmi itu kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kan yang selalu dikupas oleh mu'allif Asy Zarnuji itu adalah guru, sahabat dalam arti personalnya ya, kemudian lingkungan. Ketiganya ini kalau sangat-sangat mendukung semuanya, ya memang jadi. Kalau ibaratnya ada anak serius, bijiddin wajtihadin, tetapi kiainya tidak serius, mana berhasil? Pergi terus ya, kayak saya umrah itu kan saya berhenti. Berhenti. Jadi pergi terus lah, bagaimana? Bagaimana kiai ini kudune ngangkremi ya Gus, bendoke dadi ya. Kecuali di skema kayak perusahaan tadi beda cerita, sistem beda cerita ya. Kalau masih mengandalkan personal kita ya harus ditunggui. Yang kedua, kalaupun anaknya sungguh-sungguh, kiainya sungguh-sungguh, tetapi perkawanannya tidak mendukung juga berat. Contoh kecil, karena kita ini sering bergaul dengan teman yang punya cita-cita tinggi, otomatis kita katut lah. Walaupun tidak patek pinter, ya katut, pasti ikut arus lah. Itu harus. Kemudian yang ketiga selain guru, kemudian sahabat, itu lingkungan, sistem kan berarti. Lah sistem ini kayak Gus Hamid sendiri di TBS, saya di Matolek, itu kegiatan yang banyak itu membentuk karakter kita. Kegiatan di OSIS, di apa, di Lughah Arabia apa, itu membentuk itu. Dan kalau orang tua kemudian ingin mencari pondok, kalau tadi pertanyaannya seperti itu ya kiai tetap, karena keberkahan itu di situ. Kalau kita tidak bisa melepaskan itu, kiai itu pasti. Yang kedua ya program itu dilihatkan tetap orang tua kalau nyari pondok programnya apa. Kurikulum. Pastilah, karena tidak mungkin 24 jam dihandle kiainya sendiri. Iya kalau murid 10, 20, kalau murid ribuan kan tidak mungkin, karena pasti berjenjang. Kalau sudah dilihat lingkungan ya. Jadi kalau orang tua mau mondokin anak, tidak ada salahnya tetap survei, itu tidak ada salahnya, bukan sebuah hal yang jelek. Kadang kan ada orang mau nengok ininya, tapi namanya orang kan, apalagi tidak tahu. Dia harus tahu. Survei baik langsung maupun melalui website atau video-video ya Gus ya. Ya, cuma pondok-pondok di kita kan rata-rata ya by alumni gitu kan. Ya kayak saya sekarang, anak saya letakkan di Kajen ya karena saya dulu alumni sana gitu. Betul. Oke Gus. Terakhir Gus, mungkin ada pesan dan kesan terkait dengan mungkin orang tua ketika mau mondokkan anaknya, selain harus memperhatikan kiainya, sahabat, lingkungan, mungkinan apalagi sih Gus yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memilih pesantren maupun rumah tahfidz tadi? Baik, kalau yang tadi saya sebutkan 3 hal itu sudah sangat-sangat komponen utama. Kalau kita ngomong komponen yang tambahan banyak. Tambahan. Ya. Yang paling penting di antara 3 komponen itu ada, dan itu tirakatnya orang tua.
Nah, ini Gus yang banyak orang tirakatnya mungkin terlupakan ya. Iya, jadi ketika sudah menyerahkan pesan anaknya ke pesantren, dia sudah wis los gitu Gus. Ya. Tirakatnya orang. Bagaimana cara orang tua menirakati anaknya yang di pesantren maupun di rumah tahfidz Gus? Baik. Jadi kalau anak kita sedang mondok, sedang thalabul ilmi, enggak hanya mondok lah, mau kuliah, mau pokoknya thalabul ilmi, bagaimana kita sebagai orang tua? Salah satu tirakatnya orang tua itu satu, memastikan apa yang diberikan kepada anak ke pondok itu adalah rizqan halalan thayyibah. Rizki yang halal dan thayyibah ya. Itu satu. Yang kedua, tidak lepas setiap habis sholat diikhtiarkan untuk selalu mendoakan anaknya dimudahkan, kiainya diberi kesehatan, diberi kesabaran untuk ngomong anaknya. Jadi orang tua itu kalau kita tengok dalam ta'lim itu tidak akan berhasil seseorang menuntut ilmu tanpa kesungguhan 3 komponen, yaitu al-muallim, wal muta'allim, wal walidain. Jadi pengajar, yaitu guru, kiai, kemudian murid, santri, kemudian orang tua. Tanpa kesungguhan ketiga-tiganya, maka jangan berharap itu akan berhasil. Kemudian yang kedua, jangan berharap mendapatkan keberkahan. Itu insyaallah. Insyaallah Pak, luar biasa ya. Ini biasanya orang tua lupa ini ya. Jadi ternyata orang tua itu harus memastikan rizkinya rizki halalan thayyiban. Itu yang banyak yang terlupakan ya, karena daging itu mempengaruhi ya Gus. Rizki yang halal itu mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak, apalagi dalam ketika menghafalkan selain Al-Quran dan kitab-kitab duros ya Gus ya. Sangat mempengaruhi ya Gus. Sangat. Yang kedua, mendoakan ya. Mendoakan setelah guru dan anak-anaknya setelah habis sholat atau saya teringat kata dari Mbah Sahal ya, jadi disuruh untuk mendoakan guru-gurunya ya Gus ya. Salah satu wasiat dari Kiai Sahal. Gus, terakhir mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman, bagaimana cara trik atau kenapa kita harus mencintai Al-Quran, kenapa kita harus menjadi ahli Al-Quran. Baik, para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebuah keberuntungan ketika kita mau mendalami Al-Quran. Mendalami tentunya sesuai kapasitas masing-masing. Kita tidak dipaksakan harus tahu tentang ilmu tafsir, ilmu qiraah, dan yang lain-lain yang mungkin sulit bagi orang-orang kita ini yang nggak tahu apa-apa. Tetapi mungkin yang jangan sampai lepas sebagai bukti kita cinta terhadap Al-Quran adalah kita kalau bisa nyuntuh para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan 1 minggu khatam sekali. 1 minggu. Ada sahabat yang 3 hari khatam. Kalau ideal sih umumnya kalau kita ngomong yang bagus gitu ya 1 minggu itu yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu luar biasa, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma tawwil amrah, waghfir dambah, waksir malah wa waladah, itu didoakan oleh Kanjeng Nabi. Dan beliau punya kebiasaan 1 minggu sekali khatmil Quran, dan bukan sekedar khatam, beliau itu di hari khatam beliau berpuasa, kemudian mengundang anak cucu untuk doa khatmil Quran. Itu di At-Tibyan ada. Ya. Di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah kisah itu ada, biografi dari Anas bin Malik. Itu berkah. Seminggu sekali khatmil Quran, ngundang anak cucunya untuk berdoa khatmil Quran.
Dan makan bersama. Makan bersama. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Anas. Anas bin Malik itu salah satu di antara sahabat yang kaya raya. Yes. Selain Abdurrahman bin Auf, selain Utsman bin Affan, adalah Anas bin Malik. Dia itu kena sabda Kanjeng Nabi, Allahumma aktsir malah, didoakan hartanya banyak. Wa waladah, anaknya banyak. Anak beliau itu 127. 127 itu anak ya? Anak. Istrinya berapa, Gus? Wallahu a'lam. 127. Yang perempuan cuma 2. Yang perempuan cuma 2. Ya, perempuan cuma. Berarti 125 laki-laki. Ya. Umurnya mendekati 100. Karena doa Rasulullah juga. Wa tawil umrah. Itu beliau, mohon maaf. Beliau itu khidmah sama Kanjeng Nabi mulai umur 10 tahun. Kanjeng Nabi berada di Madinah, khidmah sama Kanjeng Nabi. Beliau adalah salah satu sahabat yang diperkenankan oleh Rasul untuk keluar masuk ke dalam, ke ruang khusus. Beliau itu khidmah sama Rasulullah 10 tahun sampai beliau wafat. Kemana-mana beliau yang nemenin Kanjeng Nabi, yang menyiapkan. Makanya banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Iya, ini santri dalam. Nah, berarti santri dalamnya Rasulullah pertama ya Anas bin Malik ini. Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada. Kalau ngomong ketua pondok itu Abu Hurairah. Lurah pondoknya. Iya, lurah pondok. Lurah pondok. Luar biasa. Kalau kita orang awam 1 bulan sekali udah bagus ya Gus ya, khatmil Quran sehari 1 juz. Sangat. Sudah luar biasa kita lah. Kita ini yang ngafalin Quran aja bisa 1 bulan sekali. Alhamdulillah. Apalagi kalau nanti terus khatmil Quran, anak cucunya diundang untuk doa ya. Kayak kalau ijazah Yai ya Fahmi Bisyaukin itu kan. Ya, jadi Fa itu surah Al-Fatihah, kemudian Mim Al-Maidah, ya adalah surat Yunus ya. Kemudian Ba adalah surah Al-Anbiya, kemudian Shin Asy-Syu'ara, kemudian Waw Was-Saffat, kemudian Qaf. Itu kalau istiqomah seperti itu ya. Sudah banyak contohnya, bunyai-bunyai yang istiqomah kayak gitu, anaknya ya keramat. Qabil itu ya Gus ya, itu dijazahkan ya Gus ya. Qabil itu. Amin. Oke Gus, matur suwun atas waktunya. Tidak terasa ya kita. Mugi berkah. Amin. Kita tidak terasa ketika kita membincangkan. Kursi ini panas sih kayaknya. Panas ya. Aku keringetan. Tidak terasa kita membincangkan tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita membentuk generasi Al-Quran. Ya Allah. Syarat rukunnya seperti apa? Ikuti kami selanjutnya di Dunia Santri Podcast. Saya Abdul Hamid, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.